Om Swastiastu, Om Awigedamastu Namasidam. Selamat datang di podcast Tatua Masi. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Bersama saya Mira Diantika di sini yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah, kali ini saya sudah bersama Bapak Ngakan Putu Ardana yang akan menjadi narasumber. Selamat datang Bapak. Terima kasih atas kesempatannya gitu ya. Terima kasih sudah mau hadir. Juga di sini saya mewakili teman-teman generasi Z gitu. Akan banyak bertanya Bapak tentang bagaimana kita sebagai umat Hindu dan segala macamnya. Dan di sini sebenarnya Mira sudah punya banyak pertanyaan, hampir dibilang ratusan ribuan atau bahkan banyak sekali pertanyaan yang ada di otaknya Mira. Semoga juga bisa mewakili teman-teman generasi Z gitu. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan pertama gitu ya Bapak ya. Pak Putu, kenapa sih kita harus bangga menjadi seseorang yang beragama Hindu Bapak? Oh gini, ya kalau kita ngomongin bangga menjadi Hindu, kalau bagi saya nih gini, pertanyaan itu nggak ada yang salah ya. Tapi pertanyaannya kan gini, kita bangganya jadi Hindu yang mana nih? Karena aspek Hindu atau baju keyakinan lain, itu kan bagi saya aspeknya ada beberapa nih. Yang pertama, aspek Hindu yang ada di KTP-nya kita. Pertanyaan saya tuh satu, kita bisa nggak milih kita menjadi Hindu? Kan nggak. Nggak Nah, bisa. jadi Hindu yang di KTP itu kan sejak apa sih kita lahir, itulah yang dilekatkan. Iya. Karena mungkin yang paling banyak kan karena keturunan ya dari bapak ibu kita. Oke, dari tempat sana itu dari sisi Hindu sebagai identitas kita. Yang kedua, apakah cukup sampai di situ? Nah, di tempat sana kan ini kita ada nih yang namanya praktek dalam kehidupannya. Nah, maksudnya praktek dalam kehidupan kan baik agama Hindu maupun baju keyakinan lain kan itu ada ajarannya nih. Nah, ajarannya ini sudah mewujud nggak nih dalam perilaku kita sehari-hari? Perilaku kan itu 5 nih. Ada pikiran kita, perasaan kita, perkataan, perbuatan, sama tuh perilaku. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya, bangganya bangga yang jadi yang, itu mana nih? Tapi kalau saya disuruh milih, saya maunya tuh dua-duanya. Di KTP, ya oke, kita Hindu. Tapi di keseharian pun juga mencerminkan. Iya. Itu kalau dari saya, gitu. Jadi kalau mau bilang bangganya ya mesti tanya ke masing nih indikatornya atau barometernya dari masing-masing orang kan tuh beda-beda. Itu monggo aja. Cuman kalau dari perspektif saya lebih milih ya udah saya dari karma kelahiran saya KTP saya Hindu, tapi di keseharian saya juga mesti dong mencerminkan nih Betul. Hindunya jadi mewujud nih dalam yang tadi saya bilang perkataan, perasaan, perilaku, perbuatan gitu. Oke, Intinya di situ. berarti kalau gimana nih Pak, kita bangga sebagai Hindu, nggak cuma KTP-nya gitu. Iya, Gimana caranya kita menanamkan yang tadi Bapak bilang kelima aspek itu, kita menanamkan kalau ternyata Hindu ini nggak cuma agama yang di KTP, tapi kita ini juga punya apa ya perilakunya atau perbuatan dan segala macamnya. Bagaimana itu ditanamkan gitu untuk Iya. teman-teman dari terutama generasi Z gitu ya, yang pertanyaannya tuh banyak banget, tapi kita masih yang nggak paham itu. Kenapa kita harus bangga menjadi Hindu gitu? Mungkin Bapak bisa bantu mencerahkan teman-teman gitu. Iya, jadi intinya apapun ya, itu bajunya cuman karena di sini apa sih kita membahas dari sudut pandang Hindu, gimana nih supaya kehinduannya tuh terlihat nih dalam daily life, nggak cuman di KTP aja. Maksud saya gini, ya saya bangga jadi Hindu, tapi suka iri sama orang, suka ngomongin kesuksesan orang itu lain, suka gibah, suka menghakimi, suka menjudge. Bagi saya ini belum pas ya. Buat saya belum pas. Cuman bukan berarti saya bilang itu salah atau benar, cuman ini belum pas nih. Intinya sih itu aja sih kalau dari Oke. saya. Nah, kalau kita lihat ya Pak ya, terutama kan saya di sini sebagai perantau.
Nah, perantau mahasiswa di Jogja gitu, saya merantau dan banyak teman-teman yang bertanya, "Mir, Hindu tuh seperti apa sih? Hindu ini seperti apa?" Banyak juga mereka walaupun mereka bercandaan ya, Pak, ya, tentang, "Oh, kalau di agamaku kayak gini, kalau di agamaku kayak gini." Yang membuat Mira kalau Mira nggak punya pemahaman yang dalam tentang Hindu, Mira tuh bisa kemungkinan bisa minder istilahnya, bisa minder atau bahkan sebenarnya kalau Mira tanya-tanya teman-teman Mira yang Hindu yang rantauan juga, kadang mereka minder bukan karena minder agamanya, tapi minder karena kita tuh nggak paham sendiri gitu agamanya. Oke. Nah, itu gimana tuh, Pak? Jadi gini, kalau mau ngomongin itu sebenarnya hampir semua tradisi agama, saya ya berdasarkan perspektif pembelajaran saya, itu intinya semua tuh sama. Kalau karena kita ngomongin Hindu kan ada tuh pilarnya tuh 3, tatwa, etika, upacara. Upacara. Nah, itu sebenarnya hampir semua baju keyakinan intinya semua sama, cuman cara nyebutnya aja tuh beda-beda. Jadi yang mungkin teman-teman Mira pertanyakan, mungkin yang dilihat dari kacamata yang dilihat sepanca indera, Iya, gitu ya. benar. Cuman kalau mau bahas ke lebih dalam, itu kan yang pertama itu tatwa. Tatwa itu isinya berdasarkan perspektif pembelajaran saya pun dari baju keyakinan itu lain. Ini yang diatur itu sama nih. Tatwa ini isinya hukum-hukum yang mengatur kehidupan. Dan ini sifatnya universal. Kemudian berlaku di semua zaman. Dan ini kebenarannya itu hakiki. Nggak ada yang bisa bantah deh. Contohnya gini. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Udah. Itu nggak ada yang bisa bantah tuh. Gitu ya. Nah, dari tempat sana, dari hukum-hukum kehidupan ini, filsafat kehidupan, itu supaya dia bisa dipahamin, dia mewujud dalam bentuk pedoman. Pedoman pelaksanaannya kalau di tempat kita dibilangnya etika atau susila. Bagaimana berpikiran yang baik, berperasaan yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik, berperilaku yang baik. Di tempat sana semuanya udah ada tuh. Pedomannya, rambunya. Nah, kalau di tradisi kita itu banyak ditulis kalau dari perspektif pembelajaran saya itu kayak di kitab Sarasamudaya, kitab Upadesa atau Sarasamudaya, Upadesa atau Slokantara. Itu di tempat sana kita ada tuh. Nah, itu jadi dari tatwa nurun etika. Jadi begitu sampai ke etika, ini sifatnya itu dinamis. Menyesuaikan dengan zamannya gitu. Nah, dari etika muncul yang namanya yang di bawahnya ini lagi, upacara. Upacara ini sifatnya lebih dinamis. Ini lagi nih. Contoh aja gini. Upacara Hindu di Bali sama di Jawa itu aja udah beda. Iya, benar. Bahkan di Bali pun tiap daerah kan punya ininya masing-masing. Itu monggo. Itu sifatnya semua itu dinamis. Jadi tergantung dari kearifan lokal masing-masing daerah. Dia mewujudkannya dalam bentuk upacara kayak bagaimana yang saya tahu ya, bentuk canangnya aja itu bisa beda-beda. Nah, itu nggak apa-apa. Bukan berarti canang sini yang paling benar, canang sini yang salah. Karena ini di level upacara, ini sifatnya sangat dinamis nih. Karena dari yang tatwa sifatnya murni, begitu dia menurun menjadi susila atau etika, itu udah ada intervensi dari manusia nih. Intervensi dari manusia. Kemudian dari susila mewujud jadi upacara, itu lebih banyak itu lagi tuh. Jadi kalau itu ada yang mempermasalahkan, kok di tempat sana upacaranya gini, kok tempat sana upacara. Ya monggo, itu kan yang namanya perbedaan di dalam level upacara, itu wajar. Nggak perlu dipermasalahkan. Yang paling penting, paham nggak menjalankan susilanya. Terus yang paling penting itu lagi, paham nggak menjalankan tatonya. Justru ujungnya itu di sana. Intinya itu sih. Kalau dari saya. Oke, berarti kan ada 3 tadi itu ya, Pak, ya. Dan juga ada upacaranya mungkin itu juga menjadi keunikan juga dari agama Hindu yang mana teman-teman Mira juga banyak banget yang bilang kok atau bahkan sesimpel Hindu Bali sama Hindu India itu berbeda gitu. Bagaimana juga sebenarnya
yang bikin Mira itu kadang merasa, lah iya ya, kenapa aku nggak bisa ngejelasin ke mereka kayak gitu. Tapi ternyata memang itu yang Bapak jelasin tadi, ternyata memang upacara tuh bersifatnya dinamis gitu. Mungkin itu juga bisa caranya kita memberitahu atau membuat kita tidak insecure atau minder dengan agama kita, padahal semua tuh punya keunikannya. Terutama agama kita juga punya keunikannya. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak ya, gimana kalau kita dikatakan perbedaan? Apakah Hindu tuh punya perbedaan tersendiri dibandingkan dengan keyakinan lain dalam hal kesadaran, Pak? Oh gini, kalau ngomongin perbedaan, saya ngambil kita analogi ya. Dek Mira tahu kan air itu mineral ya? Iya. Kan itu mereknya banyak tuh. Benar. Ada Aqua, ada Fit, ada Ades, bermacam lah gitu. Nah, jangan sampai kita mempermasalahkan kemasannya, tapi kita nggak ngerti isinya. Jadi itu sama semuanya, air, tapi bentuk kemasannya itu beda-beda nih. Nah, intinya semuanya itu mengajarkan hal yang sama kok, menuju supaya manusia gimana tahu caranya menjalankan kehidupan dengan memahami hukum-hukum yang berlaku nih di kehidupan ini gitu. Nah, yang saya lihat yang jadi persoalan, kita jalanin hidup, tapi kita nggak pernah baca rule of game-nya. Aturan mainnya nih, hukum-hukum yang ngaturnya nih, itu gimana sih? Gitu. Intinya itu. Jadi kayak habis kita mau bawa mobil nih, tapi manual booknya itu nggak pernah dibaca. Jadi ya biasa lah gitu. Gitu. Suka-suka pengemudinya gitu ya. Gitu. Oke Pak, pertanyaan berikutnya Pak. Nah, agama Hindu ini kan sering dikatakan identik dengan ritual sama simbol. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan apakah emang pernyataan itu memang iya benar atau tidak cuma sekedar itu aja? Ya, betul. Ini pertanyaan yang itu menarik ya. Nah, yang tadi Dek Mira bilang identik dengan ritual atau simbol, iya benar. Sebenarnya semua baju keyakinan pun sama. Simbol-simbolnya itu ada. Nah, maknanya simbol itu apa sih sebenarnya? Simbol ini kan untuk menyimbolkan atau melambangkan satu makna nih. Nah, yang tadi Dek Mira bilang banyak ritual atau simbol itu semuanya di level upacara. Etika susila nggak pernah kita ngatur itu tuh. Apalagi tatwa, hukum dasarnya ya, itu nggak pernah tuh mengatur upacara begini harus gini. Itu karena upacara itu pengejawantahan atau bentuk pelaksanaan dari tatwa sama susila nih. Dia mewujudnya di dalam bentuk upacara, ritual, plus simbol. Jangan jauh-jauh. Canang yang sering kita pakai aja, itu simbolnya itu dalam tuh. Kok ada warna putih, merah, kuning, ada biru kan kadang ditaruh. Terus kok di tengah-tengahnya dikasih pancawarna. Itu aja udah. Mungkin kita kalau bahas itu 10 SKS itu nggak habis tuh. Karena sedalam itu gitu ya? Iya. Terus kalau misalnya nih Pak, kalau dibilang memang kan setiap ritual atau upacara di Hindu itu kan memang macam-macam dan apa namanya tergantung sama desa kalapatra gitu ya Pak ya istilah. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang makin kesini tuh bilang ya udah yang simpel-simpel aja juga maknanya sama gitu. Menurut Bapak itu gimana Pak? Nah, jadi gini kalau bagi saya itu saya nggak mau bilang harus begini harus gitu. Itu tergantung masing-masing. Maksudnya yang tahu keadaan masing-masing. Terutama ya, mohon maaf, terutama keadaan finansial ya. Nah, gimana caranya supaya bisa menjalankan upacara atau ritual ini dengan pas. Jangan juga begitu kita mungkin keuangannya lagi minim, kita paksain upacara yang besar. Atau juga itu nggak pas, kita lagi punya rezeki berlebih, ininya yang ala itu kadarnya. Nah, mencari titik seimbangnya inilah yang pembelajaran ya, pembelajaran setiap individu gitu ya untuk menyeimbangkan nih. Intinya itu sih kalau dari saya. Jadi yang bagi saya nih ya paling benar atau paling salah dalam upacara bagi saya itu nggak ada. Tapi memang itu perlu dilakukan untuk sebagai media supaya kita terbiasa. Yang kedua, untuk supaya kita lebih paham nih, kenapa kita melaksanakan upacara ini,
apa makna simbol-simbolnya, apa pesan-pesannya, itu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bapak. Bagaimana jika ada seseorang yang finansialnya memang kurang, tapi dia terkesan gimana ya, menyebutnya bisa memaksakan agar bisa memenuhi sarana prasarana upacaranya, tapi di satu sisi juga dia merasa sedikit tertekan, Pak. Apakah itu memang bagus atau malah itu sebaiknya tidak seperti itu? Kalau mau ditanya bagus atau enggak, saya nggak mau menjudge ya. Jadi ini tergantung pilihannya masing-masing. Kalau bagi saya gini, dalam kehidupan itu kan yang berlaku kan hukum aksi interaksi ya. Setiap kita melakukan aksi, pasti ada interaksinya. Nah, ini sekarang pertanyaan saya berikutnya gini, kira-kira kalau kita mengadakan upacara, dan itu kan pasti kita bilangnya kita persembahkan untuk Tuhan gitu ya. Pertanyaan saya gini, Tuhan hitungan nggak sih kalau melihat upacara? Kalau yang upacaranya gede dia terima, kalau yang upacaranya kecil, ini apa nih upacara kayak gini? Hitungan nggak dia? Enggak. Artinya apa? Tergantung nih, intention atau niat kita nih apa. Sepanjang kita melaksanakan dengan tulus, ya dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Ya udah, enggak habis melaksanakan upacara itu jangan ada, "Aduh ini saya mah habis upacara saya masih punya utang, saya mesti bayar ke sini, mesti bayar." Jadi jangan sampai upacara itu nantinya nimbulin masalah di berikutnya. Jadinya apa? Gimana, eee, melaksanakan upacara itu ya diserahkan nih ke masing-masing individu karena variabelnya itu beda-beda nih. Itu monggo, mampunya kamu semana, dijalankan. Mampu besar, banten besar, itu monggo. Tapi kalau lagi mungkin finansialnya lagi, belum mendukung, ya udah ala sekadarnya, secukupnya, seinti-intinya. Kan di ini kan kita ada ya, sarana intinya, oke. Kalaupun sarana intinya dia belum pada saat mau melakukan upacara juga belum itu ada, monggo. Canang pun dengan dupa itu nggak apa-apa. Kalaupun canang dengan dupe itu nggak ada, niatkanlah, pakai niat, pakai itu hati. Kalau niat aja nggak ada, ya itu namanya kebangetan, intinya itu aja. Oke. Berarti masuk ke pertanyaan berikutnya nyambung ya, Pak. Di sini ada pertanyaan juga. Berarti bisa dong jika seseorang yang tidak terlalu ritualan atau tidak sering melakukan upacara itu tetap bisa disebut dengan Hindu. Hmm. Tapi setiap dia sembahyang itu dengan niat. Berarti tetap bisa dikatakan Hindu ya, Pak ya? Iya, jadi kalau bagi saya gini, Hindu itu tuh nggak melulu harus dilihat dari itu ritual ya, enggak. Sekarang kalau Dek Mira ngelihat orang melakukan ritual itu kan umumnya kalau nggak ada karya di pura, di Merajan. Nah, sekarang misal abis kita nggak ngelihat orang itu pada saat dia lagi sendiri di rumahnya, pada saat dia melakukan persembahyangan pribadi, itu pun juga udah masuk dia, gitu. Jadi yang kita lihat itu kan cuman yang seperti kesepakatan kebanyakan ya. Tapi untuk menjalankan upacara untuk diri sendiri, ya itu monggo. Laksanakanlah itu dengan sesuai dengan, standarnya. Mau pakai canang, mau pakai dupa, mau pakai ini, itu monggo, gitu. Intinya itu sih. Asal dengan niat dan Niat, tulus. karena bagi saya kalau buat saya gini, yang dicatat sama semesta itu niatmu apa? Kamu melaksanakan ini. Kamu ikhlas atau kamu mau transaksional? Intinya transaksional itu gini, saya melaksanakan upacara ini supaya saya lulus, atau supaya saya dapat jodoh, atau supaya anak saya keterima di sini. Itu transaksional. Cuman begitu kita melaksanakan itu dengan satu niat yang tulus gitu ya, saya mempersembahkan ini dengan ketulusan, mohon bimbingan, itu dicatatnya itu beda loh. Aksi reaksinya itu beda tuh, itu. Itu sih dari pengalaman saya sih begitu. Oke, kalau terkait ini Pak, kalau setiap kita di Hindu, kalau kita, sembahyang itu pasti kan ada mantra, ada bahasa-bahasanya. Bagaimana kita tuh memahami itu? Apakah kita sebagai Hindu tuh memang harus menghafal mantra atau gimana Pak? Gini, kalau saya harus menghafal, saya bilangnya kalau kata harus tuh enggak ya kalau bagi saya, tapi perlu ya, perlu minimal tahu deh, ada mantra ini, ada mantra ini. Cuman mostly bagi saya yang terpenting itu paham nih,
pesan mantra ini buat kita apa? Sekarang contohnya gini, mantra itu Gayatri gitu ya. Demira saya di luar kepala tuh hafal. Mungkin anak SD pun itu paham. Anak TK pun saya lihat itu di Bali tuh udah paham tuh. Nah, cuman sekarang pemahamannya apakah level pemahaman anak TK, SD sama seusia kita itu sama nggak? Kayak ibarat gini, dosis kita obat deh. Anak kecil yang demam sama orang tua yang demam pasti itu dosisnya beda. Nah, mantra pun itu juga untuk anak SD ya, oke. Dia mungkin untuk dia pengenalan dia mesti terpaham lah karena dia sebagai Hindu, oke inilah ininya. Cuman begitu udah menapak ke usia yang lebih lebih dewasa, apalagi udah level mungkin mulai bagi saya level banyak mempertanyakan kan tuh di level SMA atau mahasiswa lah ya. Nah, ini mesti mesti sering nih kalau bagi saya mempertanyakan ini mantra ini itu fungsinya apa sih? Maknanya buat kita apa? Manfaatnya buat kita apa? Dampaknya buat kita apa? Yang paling penting mempraktekkan mantranya itu dalam kehidupan sehari-hari itu gimana? Nah, begitu kita udah paham artinya, paham pesannya, kita praktekin, baru tuh dapat satu tuh yang namanya pengalaman. Nah, pengalaman tiap orang itu beda-beda nih. Pengalaman saya sama Demira itu nggak bisa disamain. Nah, cuman kalau saling berbagi pengalaman ya itu monggo. Intinya itu Oke, sih kalau kalau terkait dengan kitab suci, Pak. Kalau teman-teman misalnya teman-teman di saudara-saudara, agama lain mereka memang biasanya, "Oh di kitab suciku seperti ini, di kitab suciku seperti ini." Sedangkan kalau kita ngelihat langsung teman-teman Hindu itu kan memang, "Kamu pernah baca Weda nggak?" Gitu. Pasti jawabannya rata-rata, "Oh nggak pernah." Weda tuh kayak gimana bentukannya. Nah itu menurut Bapak gimana, Pak? ya gini, saya mengaku ya untuk membaca kitab suci itu memang perlu waktu untuk Mmm, memahaminya karena bahasanya di sana bukan bahasa itu letterlock ya, bukan bahasa kayak di itu buku atau di itu media, enggak. Itu bahasanya banyak yang sifatnya itu satu ya saya lihat, itu metafora. Nomor 2 syair. Jadi itu yang menuliskan itu sudah mengalami dia, mengalami, satu pengalaman yang berharga ya. Terkait dengan proses penemuannya dia mencari kebenaran. Nah, itu ditulisnya, suka-sukanya tuh. Nah, i kenapa dia nulis suka-suka? Intinya gini, kamu juga yang membaca, kamu juga harus menjalankan nih, supaya kamu dapat pengalaman sendiri, kamu juga bisa menuliskan gitu. Baik itu yang di Weda, kalau dari inian saya ya, di Weda maupun apa sih kitab lain, terus juga di itu Lontar ya, itu Lontar-Lontar yang saya lihat ya itu, intinya itu. Pesan-pesannya itu ada, kemudian kamu juga mesti nih melakukan perjalananmu sendiri, nggak bisa kolektif. Nah, masing-masing nanti akan itu dapetin nih experience-nya, kayak contoh gini, Dek Mira sama saya kan pasti udah pernah ke Bali ya. Nah, saya bisa nih menceritakan tentang Bali mungkin dari aspek banyak pura, banyak tempat yang disucikan, oke. Dek mungkin meninjau Balinya dari sudut banyak tempat wisata, ada pantainya. Pengalamannya beda-beda, tapi yang kita ceritakan itu sama tentang itu Bali. Saya juga nggak bisa bilang pengalamannya Dek "Enggak tuh Bali nggak bener tuh pantai gitu." Berarti ini, intinya itu pengalaman tiap orang itu beda-beda gitu. Jadi pengalaman tiap orang nggak bisa disamain dan sangat saya sarankan untuk dihindari ya. Biasanya kan gini, yang nggak ngalamin nggak akan paham. Jadi harus mengalami dulu nih, baru itu paham. Jangan belum ngalamin udah men-judge, itu yang kebanyakan kan gitu. Karena dia belum ngalamin, makanya dia nge-judge gitu. Intinya itu sih kalau dari saya. oke, berarti kan nilai-nilai memang dalam kitab suci pasti juga di semua kepercayaan juga pasti kitab suci mau mengajarkan Ya. banyak nilai-nilai. Nah, kalau di Hindu sendiri, Pak, bagaimana kita bisa apa ya, mengimplementasikan nilai-nilai di kitab suci atau di ajaran Hindu itu dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Nah, ini kan paling nggak mesti tahu dong rambunya, rambu-rambunya dulu nih. Rambu buat saya yang paling penting ini, gimana belajar berpikiran yang baik, berperasaan yang baik, berkata baik, berbuat yang baik, berperilaku yang itu baik.
Intinya ini laku untuk praktek nih. Kemudian ini sebenarnya kalau bagi saya dari dunia psikologi ini untuk mematangkan yang namanya kecerdasan emosional. Karena ini kan pikiran sama perasaan ini awalnya dari perkataan, perbuatan, sama perilaku. Makanya di semua tradisi termasuk di Hindu dibilang, hati-hatilah dengan pikiranmu. Karena semuanya ininya dari tempat sini nih. Idenya nih supaya mengenjewanta dari jadi perkataan, perbuatan, sama perilaku semua di sini. Ini caranya kita mengendalikan. Intinya di sini. Jadi kalau bagi saya semuanya di ini ya, di laku praktek ya. Tinggal mau nggak? Karena kalau dengan kita mempraktekkan, itu baru tuh kita baru bisa merasakan yang namanya pertumbuhan dari sisi pikiran sama mental kita, gitu. Kalau nggak praktek cuman tahu sekedar mohon maaf ya, cuman sekedar upacara gini, kalau nggak dipraktekin Sama aja. dampaknya tuh nggak ada. Sama aja bohong. Iya. Oke, nah kalau kita gimana ya bilang, apalagi teman-teman generasi Z gitu ya, disuruh menjelaskan tentang agama Hindu. Tapi gimana caranya kami gitu, terutama untuk anak-anak usianya Mira gitu, menjelaskan tentang agama Hindu tapi tidak terkesan fanatik gitu, Pak? Ya, jadi gini, kalau menjelaskan agama Hindu, intinya yang tadi saya bilang, ini kayak air, kemasannya itu beda-beda nih. Beda. Yang satu dibilang keyakinan ini, satu keyakinan ini, satu keyakinan ini. Tapi intinya semua itu sama. Semua mengajarkan gimana caranya belajar untuk berpikir, berperasaan, berkata, berbuat, berperilaku yang itu baik. Ini pelajarannya seumur hidup nih. Nggak yang itu one stop. Belajar terus, revisi, itu review, terus supaya memenuhi yang namanya kodratnya kehidupan itu apa? Mental, pikiran, sama jiwa bertumbuh. Jadi jangan sampai kita jadi orang tua, tapi mentalnya masih anak nih, masih doyan baper, ngambekan, gampang marah, gampang tersinggung, kan itu. Intinya itu sih. Intinya jangan sampai kalau di teman-teman yang keyakinan lain saya pernah lihat istilahnya, jangan sampai jadi anak kecil yang beruban. Secara fisik dia ubanan, tapi mentalnya masih kayak itu anak kecil. Nah, itu menjadi hal yang Mira penasarin gitu ya. Gimana caranya kita mengenal diri kita sendiri, tapi dalam Hindu gitu, Pak? Sebenarnya masalah mengenal diri itu di tradisi semua keyakinan itu tuh sama. Mengenal diri itu maksudnya apa? Kita memahami nih komponen-komponen diri kita itu apa aja sih? Nah gitu. Komponennya kan ada diri fisik, ada diri mental dan pikiran, ada diri jiwa. Nah, yang ketiga ini kan semua menyatu di sini nih. Jadi mengenal diri itu ya kita memahami nih emosi-emosi yang sering muncul itu apa, modus operandinya si pikiran itu mainnya itu gimana, kemudian perasaan itu mainnya itu gimana. Kita mesti tahu dulu nih, si pikiran itu siapa, si perasaan itu siapa, si emosi itu siapa, itu. Itu jadi kita mesti mereview nih, ininya nih, bagaimana pikiran kita, kebiasaannya gimana, bagaimana perasaan kita, bagaimana emosi kita, gampang ke-trigger nggak, gampang menilai nggak gampang menjudge nggak, itu sebenarnya di tempat sana. Itu dilihat tuh kebiasaannya. Nah, dari tempat sana kalau udah memahami iniannya, kebiasaannya, polanya, nah yang biasanya reaktif ya, cepat menilai, coba deh lebih ke itu ngamatin. Nah, itu semuanya di tradisi semua agama termasuk di Hindu itu ada kok petunjuknya, tinggal pernah dibaca nggak, intinya itu aja sih. Kan memang ada petunjuk gitu Ya. juga tentang pedoman. Ada juga tentang karma, Pak. Di Hindu kan memang percaya dengan adanya karma, hukum karma pala. Nah, menurut Bapak, apakah dengan hukum karma ini membuat seseorang itu merasa pasrah atau malah merasa semangat dengan adanya hukum karma pala, Pak? Nah, jadi gini,
kalau hukum karma itu kan kalau saya mau simplifikasi kan hukum aksi reaksi ya. Iya. Setiap kita lakukan aksi, pasti akan nimbulin reaksi. Nah, aksi itu nggak cuma dalam bentuk perbuatan loh. Pikiran, perasaan yang nggak kelihatan itu juga tuh, aksi tuh. Jadi kan, beberapa filsuf kan itu bilang, bagaimana kehidupanmu ditentukan oleh pikiranmu. Nah, jadi gimana pikiran kita, perasaan kita, keadaan emosional kita, kecerdasan emosional kita, justru ini nih yang paling menentukan nih dalam kehidupan ini nih. Nah, jadi hukum karma itu sebenarnya dikasih nih rule of game nih. Di kehidupan rule of game-nya itu gini loh, hukum aksi interaksi. Kamu nipu orang, satu saat kamu pasti akan ditipu. Kamu nyakitin orang, kamu pasti satu saat akan ditipu. Kamu berpikir yang nggak pas pun pasti akan dihadirkan tuh peristiwa-peristiwa yang itu nggak pas. Itu hukumnya itu gitu. Jadi peristiwa-peristiwa yang itu hadir itu sebenarnya bukan karena itu datang itu gitu aja, tanpa disadarin pikiran kita udah itu ngundang nih. Contoh gini, setiap kita mau ujian khawatir gitu, padahal udah itu belajar gitu ya. Nah, karena kita khawatir, dihadirkan tuh peristiwa yang bikin kita terus khawatir. Jadinya apa? Kita ngerjakan ujian itu nggak maksimal. Iya. Kenapa saya ngomong gini? Karena saya udah itu ngalamin. Gitu. Itu pasti itu. Oke. Lumayan apa ya? Sangat apa ya, tentang hukum karma tuh juga pasti terpikirkan juga. Kadang juga dari Mira pribadi juga kayak, oh kalau kita jahat nanti pasti bakal ada yang gituin juga. Nah kalau misalnya nih Pak, ada yang mengatakan kalau agama Hindu ini rumit gitu. Menurut Bapak pribadi gimana dengan adanya pernyataan seperti itu Pak? Ya gini, kalau pernyataan itu kan based on perspektif penilaian ya. Jadi yang namanya penilaian itu kalau bagi saya semua itu relatif. Yang paling benar nggak ada, yang paling salah pun itu nggak ada. Tergantung nih perspektifnya. Kalau dilihat secara kasat mata banyak upacara, ya memang kesannya itu rumit. Tapi sebenarnya kan itu tadi, itu ada yang desa kalau Tepatra gitu ya. Nah, kalau bagi saya lebih kita bijak kalau kita bisa paham nih maknanya, nggak cuman lihat dari upacaranya aja. Intinya bagaimana supaya upacara ini bisa memberikan makna bagi diri ya, pertumbuhan itu diri. Pikiran kita makin mendewasa, makin bijak, jiwa kita pun juga. Jadi kalau dibilang rumit, itu relatif ya, itu relatif gitu. Buktinya yang menjalankan itu masih banyak kan? Nah, masih banyak. Cuman tinggal pertanyaannya, ini paham nggak gitu yang dijalankan. Berarti tergantung dari orangnya juga dan Iya. bagaimana memahami Hindu itu Iya. ya Pak ya. Oke, terakhir Pak, bagaimana Bapak bisa ngasih pesan-pesan gitu ke generasi muda terkait bagaimana generasi muda seharusnya bangga kepada agamanya sendiri, agama Hindu gitu, mungkin Bapak bisa ngasih pesan Pak ke generasi muda? Ya itu yang pertama mesti dilihat nih, bangganya di level itu mana nih. Jangan sampai cuman bangga sebatas identitas, Iya. tapi di 5P-nya tuh pikiran, perasaan, perbuatan, perilakunya nggak tercermin. Yang kedua, rajin mempertanyakan. Jadi maksudnya jangan cuman sekedar udah dari dulunya kayak gini. Karena itu semuanya ada itunya tuh, ada pesan-pesannya tuh. Kalau habis kita cuman menerima doang tanpa kita pernah mempertanyakan, ya udah jadi kayak ya udah itu rutinitas tanpa makna. Intinya bagaimana supaya tatwa etika upacara ini bisa berdampak gitu ya buat diri masing-masing. Intinya itu. Banyak mempertanyakan aja deh. Kok begini sih? Kok begitu sih? Kok begini sih? Kok begitu sih? Gitu aja. Harus lebih menggali lagi Menggali, dan tidak explore. langsung menerima informasi tanpa tahu apa gitu. Oke, mungkin teman-teman itu aja. Terima kasih banyak Bapak Ngakan Putuh. Dan jangan lupa saksikan terus podcast Tatuamasi. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.